Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembali saya akan baca kitab Al-Azbul Furat fi Usul Qiraat dalam qiraat Ibnu Amir riwayat Hisham terkait dengan hamzah yang terletak di akhir kata. Kita masuk dalam surat An-Naml. Sebelumnya kita ambil yang tertinggal dari surat Al-Syu'ara, iaitu kata naba'a lahu fiha, dan kata ini ibdalul hamzati alifan. Hanya satu wajah, iaitu menukarkan hamzah dengan alif, sehingga kita baca naba. Surat An-Naml pada kata su lahu fiha sittatu awjah, pada kata ini terdapat 6 wajah. Wahya naqlu harkatil hamzati lisakin qablaha, menakalkan harkat hamzah itu kepada huruf sukun yang sebelumnya, sehingga kita baca su, karena wakafkan dibaca dengan su. Wa ibdaluha wawan, dan menukarkan hamzah itu dengan waw. Wa tudghamul lati qablaha fiha, kemudian diidghamkan kepada kata yang sebelumnya menjadi su. Wa kilal wajhan, dua wajah itu ma'a sukun, sehingga kita baca dalam bentuk naqal menjadi su, atau dalam bentuk ibdal menjadi su, ya, su dalam bentuk sukun, atau ismam. Dan ismam yang kedua, ismam masing-masingnya dibaca dengan ismam, sehingga su. Setelah sempurnakan, kita monyongkan bibir menunjukkan ismam, atau dalam bentuk ibdal su, ya, kita sukun dan diismamkan. Dan dalam bentuk rum, kalau naqal menjadi su, sementara ibdal menjadi su. Itulah ada 6 wajah, ya, ada 4 wajah cara membacakannya. Ada 6 wajah cara membacakannya, ya, sebagaimana yang telah disebutkan tadi. 3 dalam bentuk naqal dan 3 dalam bentuk ibdal waw. Berbeda dengan kata su'in. Su'in ada lahu fiha arba'atu awjuh, ya, ada 4 wajah. Kalau su'un ada 6 wajah. Kalau su'in ada 4 wajah. Wahya naqlu harkatil hamzati lisakin qablaha, iaitu menakalkan harkat hamzah kepada huruf yang sukun sebelumnya, sehingga kita baca su. Kemudian wa ibdaluha wawan, dan membaca dengan menukarkan hamzah dengan waw. Setelah ditukar, diidghamkan kepada huruf waw yang sebelumnya menjadi su. Kinal wajhan, kedua wajah itu sukun, dibaca dengan sukun, su, dan su. Kemudian kita baca dengan rum, ya, dibaca dengan rum menjadi sui dan suwi, ya. Seperti itu cara membaca kata su'in. Berbeda dengan su'un yang ada 6 wajah, su'in ada 4 wajah. Kemudian kata saba'in, lahu fiha wajhan, ada 2 wajah. Wahuma ibdalul hamzati alifan, ditukarkan hamzah dengan alif sehingga menjadi saba. Wa tashiluha ma'rum, dan mentashilkan dengan rum menjadi sabai. Al-khab'a lahu fiha, ada pada bacaan ini, ya, naqlu harkatil hamzati lisakin qablaha, menakalkan, ya, harkat hamzah itu kepada huruf sukun sebelumnya ma'as sukun, ya, dengan cara mensukunkan, ya, fil pada ba'dal naqal, setelah naqal, ya, wala tukhfil qalqalah fiha, ya, kita baca dengan khaba. Baik, dibaca dengan sukun pada ya, ba'dal naqal, ya, wala takhfil qalqalah, dan juga tidak dihilangkan qalah sehingga menjadi khab. Asalnya khaba, karena diwakafkan menjadi khab, al-khab.
Begitulah cara membaca al-khab'a. Pada kata al-mala'u, lahu fiha wajhan, ada dua wajah alal qiyas, bentuk qiyas, wahuma ibdalul hamzati alifan, menukarkan hamzah dengan alif, wa tashiluha, menukarkan hamzah dengan alif dulu sehingga kita baca al-mala, kemudian mentashilkan ma'rum menjadi tashiluha ma'rum menjadi al-malau. Begitu juga ya badau. Wasalah satu ala rasam, dan dibaca tiga wajah dalam bentuk rasam. Wahya ibdalul hamzati wawan, menukarkan hamzah dengan waw ma'sukun sehingga kita baca al-malau atau ya badau. Kemudian kita baca dengan ismam al-malau. Ya, setelah sukun kita ismamkan ya badau, setelah ismam kita sukunkan. Kemudian rum dibaca dengan rum al-malau ya badau, ya waw yang dibacakan dengan rum. Demikian hamzah yang terdapat dalam surat ini, mudah-mudahan dapat kita fahami. Wallahu a'lam bissawab.